Saya tahu ini kurang sopan. Inilah salah satu perumpamaan kenapa pengalaman mistis tidak bisa diceritakan dengan polos apa adanya. Oke, salam sejati, Rahayu. Melanjutkan seri sebelumnya, kalau dibilang targetnya adalah kalegawan, penerimaan, kepantasan untuk menerima kasih, kesiapan mental untuk menerima hadirnya sadar. Nah, inilah titik awalnya. Kapurwakan. Mulai berpikir seperlunya saja. Selebihnya, aku tidak pernah berdaya untuk mengupayakan hadirnya sadar. Meditasi itu sederhana. Kenapa dirumitkan? Kesadaran itulah meditasi. Sadar apa yang dilakukan, sadar apa yang dipikirkan, sadar apa yang dirasakan. Saat Anda menyadari apa yang Anda lakukan, menyadari apa yang Anda pikirkan, menyadari apa yang Anda rasakan, Anda sedang bermeditasi. Itu saja. Sederhana, kan? Kalau Anda masih berpegang pada anggapan bahwa meditasi itu adalah cara untuk menguasai ilmu gaib, ilmu terawangan, dan sebagainya yang aneh-aneh, biar bisa terbang ke langit ke-7 atau biar bisa ketemu Doraemon dan sebangsanya, ini rawan penyesatan, sangat rawan penyesatan. Mau ngapain emang? Cerita-cerita pertemuan itu bukan begitu yang dimaksud. Cerita hanyalah cerita. Ia hanya perumpamaan, hanya simbol atau lambang sebagai pendekatan dari yang dimaksud. Kalaupun Anda mengalaminya sendiri, mengalami kebenarannya secara aktual, Anda pun akan berupaya merangkai dongeng untuk mengilustrasikannya kepada orang lain, terlebih kepada orang-orang yang bertanya kepada Anda, dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang sesuai dengan kemampuan imajinasi Anda sendiri maupun penanya. Dan Anda tahu pasti bukan begitu yang dimaksud, karena yang dimaksud dari apa yang Anda alami tidak bisa Anda ceritakan dengan apa adanya. Apesnya, perumpamaan-perumpamaan yang Anda sajikan itu dianggap demikian kebenarannya. Dan lucunya, mereka membagikan lagi dongeng Anda itu dengan klaim, dengan klaim bahwa demikian itulah kebenarannya. Dan harus dianggap demikian. Kalau tidak, wah, bisa celaka. Dan tumbuhlah kepercayaan sepakat dengan model ritualnya sebagai penunjang untuk mempertegas dan memperkuat anggapan dan juga bukti kepatuhan. Kalau dibilang, "Hei, bukan begitu yang dimaksud," ya ngambek lah. Wes angel. Jadi kesadaran itulah meditasi. Bukankah begini setelan defaultnya? Tidak selalu orang duduk diam bersila itu bermeditasi. Bahkan jika pun orang berak dengan kesadaran,
ia bermeditasi. Setiap hari kita berak tanpa menyadari kenikmatannya. Minimal rasa syukur bisa berak dengan lancar. Kita baru sadar betapa berharganya momen berak saat mengalami susah berak. Saya tahu ini kurang sopan. Inilah salah satu perumpamaan kenapa pengalaman mistis tidak bisa diceritakan dengan polos apa adanya. Jadi harus dibungkus dengan kemasan yang sopan dan menarik. Dengan kemasan cerita yang wow. Seolah hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalami pengalaman mistis. Kesannya seolah-olah harus di bawah bimbingan Superman langsung kalau mau tercerahkan. Ya, namanya juga cerita. Harus menarik. Ya, harus bisa merangsang dan menggelembungkan mimpi dan harapan si aku. Kalau perlu lebay sekalian. Kalau nggak lebay, siapa yang mau daftar? Ini parah nih. Ada banyak aktivitas kita setiap hari yang lewat begitu saja tanpa kita menyadarinya sama sekali. Kita kencing tapi pikiran keluyuran kemana-mana. Kita makan, kita minum tapi tidak sempat menikmati. Sementara pikiran piknik ke sana ke situ, lalu siapa yang menikmati itu? Ayo, mau dilewer kemana-mana nih. Atret. Jadi, meditasi bukan soal sikap tubuh, ya, bukan soal sikap tubuh, tapi sikap mental. Sikap tubuh memang diperlukan sebagai penunjang keseriusan, tapi bukan untuk dilekati sebagai satu keharusan. Ada saat mental bertumbuh lebih dewasa, dan sudah semestinya penunjang-penunjang itu terlepas dengan sendirinya. Terlepas dalam arti tidak menganggap itu satu keharusan yang kalau tidak dilakukan menimbulkan dampak psikologis yang menghambat pertumbuhan spiritualitas. Kenapa harus dirumitkan dengan kemasan-kemasan ritual ini itu yang justru malah menggerus kesederhanaannya, mendegradasi kealamiahannya, memblur ke apa adanya? Kenapa harus dibumbui dengan kesan-kesan yang aneh? Padahal meditasi itu sederhana, murah meriah, bukan hal yang sulit, bukan hal yang membutuhkan syarat aneh-aneh. Bisa dilakukan siapa saja, every time, everywhere, tua, muda, laki-laki, perempuan. Justru meditasi merupakan setelan default kita, setelan yang membosankan bagi pikiran. Maka wajar jika pikiran cenderung menggeliat-geliat di awal kalau diajak bermeditasi. Karena pikiran sudah terbiasa bergerak ngeluyur keluar. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih supportnya. Mohon maaf kecampuran sedikit dongeng. Ya, semoga terinspirasi. Tetaplah dalam perlindungan. Anda tahu apa yang semestinya Anda lakukan. Selamat bermeditasi dan salam sejati.